Sahabat-sahabat Kadi, sahabat Pemuda Uji, salam sehat. Bicara Nganjuk, maka ikon wisata alam yang sangat fenomenal adalah Sedudo. Siapa ingat Nganjuk, ingat Sedudo. Dan ingat Sedudo adalah ingat semangat awet muda. Siapa bisa mandi air terjun Sedudo, maka dijamin awet muda dan selalu sehat. Tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keindahan Sedudo ya. Dan Nganjuk berbenah. Nganjuk sedang bangkit. Jadi keterpurukan masa lampau, keterpurukan yang lalu, kita memilih untuk menjadikan Nganjuk menjadi lebih baik ya. Kalau dari arah selatan menuju ke alun-alun itu nanti akan satu arah ya. Dan begitu masuk di jembatan Ploso bar stadion, setelah stadion itu ada jembatan Ploso, lah itu ada Tugu 14 atau ada yang menyebut Tugu Pitu. Itu macam-macam maknanya. Ada yang mengatakan bahwa pitu itu artinya pitulungan ya, jadi kanan kiri orang itu selalu terjaga, orang Nganjuk agar mendapatkan pitulungan dari Allah atau semacam bantuan apapun sehingga segala persoalannya, segala urusannya menjadi lancar. Dan ini kalau malam hari luar biasa indah, jadi gemerlap, menjadi pesona. Kemudian ke utara itu trotoar kanan kiri jalan sudah diperbaiki, sudah mendekati Malboro-nya Kota Nganjuk. Meskipun di Malioboro sendiri yang menjadi inspirasi malah sudah tidak ada ya, trotoar Malboro sudah tidak ramai lagi karena sudah masuk dalam sebuah mall. Tapi itulah Nganjuk ya. Kemudian di perempatan Ayani yang agak ke utara, yang ada beceknya itu, ke barat sedikit ada beceknya, itu ada yang namanya ikon yang lebih monumental ya, yaitu Jaya Stamba. Nah, Jaya Stamba adalah merupakan monumen kejayaan Kota Nganjuk ya, bumi Anjuk Ladang, Jaya Stamba. Ini sejarahnya panjang. Jadi masa lampau adalah Sendok datang ke Nganjuk, kemudian memenangkan sebuah peperangan, maka akan muncul yang namanya Tugu Jaya Stamba ini. Ini saudara-saudara, teman-teman yang warga asli Nganjuk yang kangen sekarang mungkin menjadi perantauan di luar negeri atau di luar Nganjuk, maka kangen dengan Nganjuk, maka ini mudah-mudi banyak melakukan foto selfie dan sebagainya ya. Kemudian ada lagi Slumbung Food ya, atau yang kita mengenalnya sebagai street food. Jadi di situ bertemunya para pengunjung dengan penjual kuliner ya, Lalu di selatan Toko Maria kalau dulu, itu ke timur itu dulu sungai ditutup, kemudian di atasnya banyak menjajakan kue-kue dan banyak bertemunya pedagang. Bahkan ada yang ingin jalan-jalan sore-sore aja, kemudian nyantai-nyantai, berselfie bersama keluarga. Maka sepanjang sungai di sebelah selatan Toko Maria itu ditutup menjadi Slumbung Food. Kalau ke barat berarti posisinya utara Pasar Wadi, dulu adalah Pasar Ayam, itu sekarang sudah menjadi ditata bersih indah ya. Ya, saudara-saudara, wajah baru Kota Nganjuk. Kita lihat Balero Cafe dan Resto ke selatan. Ini lampu-lampu sudah mulai menyala. Di era pandemik ini yang terpenting adalah sehat, menjaga stamina. Itu kunci bahagia. Jadi jangan sampai kita keceplosan ya, karena mulutmu adalah harimaumu. Atau kalau zaman sekarang karena Android, jarimu adalah harimaumu. Kita harus hati-hati ya. Jadi banyak
kata-kata yang akhirnya mengheboh di dalam masyarakat antara pro dan kontra, kontroversi. Ada yang menyebut bahwa Tuhan bukan orang Arab. Ingat ya, ada yang menyebut bahwa Allahmu lemah, maka perlu dibela. Allahku tidak, Allahku kuat, tidak perlu dibela. Ada menyebut bahwa wayang haram, sempat ramai. Kemudian yang terakhir membuat sebuah aturan berbicara masalah adzan, tapi mensandingkan dengan kata-kata gonggongan anjing. Ini juga pro kontra. Bahkan sebelum itu dulu juga ada yang mengatakan bahwa kidung lebih indah daripada adzan. Nah, ini hal yang menimbulkan pro kontra. Sebaiknya kita memilih narasi yang lebih enak, walaupun kita tahu maksud daripada mereka semua tentu tidak sebagaimana yang dipermasalahkan kemudian akhirnya dilaporkan ke polisi ya. Karena ketika masyarakat sudah terpolarisasi, ada rasa tidak enak, tidak senang, maka ngomong apapun tidak dipahami maksud dari yang mengatakan, akhirnya malah menimbulkan persoalan hukum dan merugikan diri sendiri. Masuk yang paling heboh juga mengatakan bahwa IKN sebagai tempat pembuangan anak jin, akhirnya berakhir di pidana. Jadi sekali lagi, mari kita menjadi sebuah bangsa yang rukun, yang tidak dendam. Pak Jokowi dan Pak Prabowo aja sudah bersatu untuk membangun negeri. Tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret, tidak ada lagi kadal gurun, tidak ada lagi buzzer RV ya. Jadi mari kita bersatu dalam keberagaman dan kebinekaan. Yang terpenting adalah NKRI, harga mati, dan Indonesia makin jaya. Semangat saudaraku. Alhamdulillah. Salam sehat. Warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe.